dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah NIM 18 60 20 5222 167. Kali ini saya akan menjelaskan materi memahami pelajar tidak biasa. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan baik dari segi fisik, intelektual, sosial, ataupun emosional yang secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan atau pertumbuhan dibanding anak-anak lainnya. Bagaimana sih cara kita sebagai orang tua mengenali anak-anak yang berkebutuhan khusus? Cara mengenali anak-anak yang berkebutuhan khusus yaitu dengan mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama yaitu kontak mata tidak fokus. Ciri-ciri kedua, anak lebih suka menyendiri. Ciri-ciri ketiga yaitu emosional. Ciri-ciri keempat, anak sulit membaca. Ciri-ciri kelima yaitu anak sulit untuk berbicara. Dan yang terakhir, terdapat kelainan fisik pada anak. Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi beberapa jenis. Apa aja sih jenisnya? Yang pertama adalah autisme. Autisme adalah hambatan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami hal-hal sekitar dan berkomunikasi dengan orang lain. Autisme biasanya ditandai dengan adanya intens terhadap suara, bau, atau cahaya, keterlambatan bahasa, keterlambatan perkembangan, dan cenderung senang menyendiri. ADHD merupakan salah satu gangguan mental yang paling umum menyerang anak-anak. Anak-anak dengan ADHD biasanya memiliki hambatan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi perhatian dan pengendalian diri, sehingga cenderung lebih sulit untuk menunggu, mendengarkan, dan mengikuti arahan. Yang ketiga adalah Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan kinetik ketika pembelahan sel menghasilkan salinan ekstrak dari kromosom yang menyebabkan komplikasi dalam perkembangan fisik anak. Anak-anak dengan Down syndrome biasanya memiliki keterlambatan dalam berbicara. Beberapa ciri fisik umum dari Down syndrome yang pertama yaitu leher pendek. Yang kedua, wajah rata atau cenderung datar. Yang ketiga, bentuk telinga tidak biasa atau kecil. Yang keempat, tangan lebar, dan lain-lain. Empat adalah epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan neurologis yang mempengaruhi sistem saraf pusat yang menghambat sinyal-sinyal yang digunakan untuk mengontrol fungsi tubuh, indera, dan pikiran. Yang kelima yaitu tunanetra. Tunanetra atau yang biasa dikenal dengan kebutaan merupakan gangguan penglihatan secara sebagian atau total. Anak tunanetra biasanya hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter, di mana anak-anak pada umumnya bisa membaca pada jarak 21 meter yang diukur dengan tes Snellen Chart. Anak-anak tunanetra tentu dapat mengalami hambatan dan keterbatasan dalam kemampuan bergerak dan berinteraksi. Yang keenam adalah tunarungu. Tunarungu merupakan istilah yang menggambarkan kondisi anak yang mengalami gangguan pada pendengaran yang bisa menyebabkan tidak dapat atau berkurangnya kemampuan mendengar dengan baik. Hal ini tentu bisa mempengaruhi kemampuan anak dalam mengembangkan keterampilan bicara, bahasa, dan sosial. Yang ketujuh yaitu tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan ketika anak memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual sosial, keterampilan sosial, dan keterampilan dasar. Ini dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan perkembangan dan kesulitan belajar dibandingkan anak-anak lainnya.
Yang kedelapan adalah tunadaksa. Tunadaksa merupakan kondisi di mana anak memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau kelainan anggota gerak. Terakhir adalah tunalaras. Tunalaras merupakan kondisi anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, mengalami hambatan dalam pembelajaran, bahkan berperilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya. Masing-masing anak yang berkebutuhan khusus memiliki fasilitas pendidikan yang berbeda-beda. Apa aja sih fasilitasnya? Yang pertama yaitu fasilitas pendidikan bagi anak tunanetra. Fasilitas pendidikan bagi anak tunanetra yang pertama yaitu huruf braille. Huruf braille merupakan fasilitas utama penyelenggara pendidikan bagi anak tunanetra. Huruf braille ditemukan pertama kali oleh Louis Braille. Ia menyusun tulisan terdiri dari 6 titik dijadikan vertikal 3-3 dengan menempatkan titik dalam berbagai posisi, maka terbentuklah sebuah abjad. Dengan menggunakan tulisan tersebut akan mempermudah para tunanetra untuk membaca dan menulis. Tes pendidikan bagi penyandang tunanetra yang kedua yaitu tongkat putih. Tongkat putih merupakan fasilitas pendukung anak tunanetra untuk orientasi dan mobilitas. Dengan tongkat putih, anak tunanetra berjalan untuk mengenal lingkungannya. Berbagai media alat bantu mobilitas dapat berupa tongkat putih, anjing penuntun, kacamata elektronik, atau tongkat elektronik. Fasilitas pendidikan ketiga bagi penyandang tunanetra yaitu tongkat laser. Tongkat laser merupakan tongkat penuntun berjalan yang menggunakan sinar inframerah untuk mendeteksi rintangan yang ada pada jalan yang akan dilalui dengan memberi tanda lisan. Yang kedua yaitu fasilitas pendidikan untuk anak tunarungu. Fasilitas penunjang untuk pendidikan anak tunarungu secara relatif sama dengan anak normal, seperti papan tulis, buku pelajaran, alat tulis, dan sarana bermain. Namun, karena anak tunarungu mempunyai hambatan dalam mendengar dan berbicara, maka mereka memerlukan alat bantu khusus seperti audiometer, hearing aids, telepon typewriter, mikrokomputer, audiovisual, tape recorder, dan stapel. Yang ketiga yaitu fasilitas pendidikan untuk anak tunadaksa. Yang pertama yaitu brace. Brace merupakan alat bantu gerak yang digunakan untuk memperkuat otot dan tulang. Brace biasanya digunakan di kaki, di punggung, atau di leher. Fungsi brace untuk menyangga beban yang ditumpuk pada otot atau tulang. Yang kedua adalah kruk. Kruk adalah alat penyangga tubuh yang ditumpukan pada tangan atau ketiak untuk menyangga beban tubuh. Kruk terbuat dari kayu, pipa besi, pipa aluminium, atau pipa stainless. Yang ketiga yaitu kursi roda. Menurut bentuknya, kursi roda dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kursi roda yang roda besarnya berada di depan. Dan yang kedua, kursi roda yang roda besarnya berada di belakang. Kursi roda yang roda besarnya di depan dapat berputar dari tempat yang sempit. Kursi roda yang roda besarnya di belakang dapat masuk kolong tempat tidur sehingga memudahkan berpindah ke tempat. Fasilitas pendidikan keempat itu fasilitas pendidikan untuk anak tunagrahita. Fasilitas pendidikan untuk anak tunagrahita antara lain yaitu fasilitas pendidikan yang berkaitan tentang sensor motorik. Yang kedua, fasilitas pendidikan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Contohnya, gosok gigi, latihan berpakaian, latihan memakai sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fasilitas pendidikan yang berkaitan dengan latihan motorik kasar, seperti bermain bola kecil, bermain latihan bola besar, dan permainan keseimbangan. Dari ciri-ciri dan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang telah kita pelajari, bagaimana sih sikap orang tua untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus? Yang pertama,
terbuka pemikirannya, dan lakukan pengawasan sejak dini. Yang kedua, beri motivasi, perhatian, dan bimbingan. Yang ketiga, lebih beradaptasi dengan anak. Yang keempat, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Yang kelima, mengajarkan anak untuk mengekspor keterampilannya. Yang keenam, pilihlah sekolah yang tepat. Yang ketujuh, tanamkan kemandirian sejak dini. Nah, itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.